Halo bosku semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Maaf ya bosku, dengan berat hati Mimin sengaja membuat channel kedua dari novel The Series 17. Itu semua dikarenakan channel kesayangan kita ini sudah 2 kali mendapatkan teguran dari pihak YouTube. Buat jaga-jaga, demi agar selalu bisa menghibur bosku-bosku semuanya. Karena cerita novel Dewa Pedang kita yang seru ini masih jauh perjalanannya bosku. Tentunya bosku akan rugi jika ceritanya harus terhenti di sini begitu saja. Sebelum lanjut, seperti biasa, tombol like, subscribe-nya dipencet dulu bosku, agar channel ini cepat berkembang, dan Mimin bakal semangat terus setiap harinya untuk upload update-an video terbaru buat bosku-bosku semuanya. Oke lah, jika sudah, seperti biasa, siapkan kopi, siapkan posisi, langsung saja kita gaskui. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Bab 2096, Kaisar Aulia tidak bisa percaya, Raka bisa melukai parah Raja Iblis Junet yang memiliki tingkat 7 Firdaus. Ini adalah hal yang tidak mungkin, namun, dia bahkan lebih tidak percaya bahwa Junet akan memiliki hati yang penuh belas kasihan, membiarkan Raka Agung selamat. Dalam perjalanan kembali ke Gerbang Singa, dia sepanjang jalan memikirkan dan menganalisis masalah ini, merasakan sangat rumit dan bingung. Raka Agung pura-pura tidak memperhatikan ekspresinya dan diam-diam memikirkan rencana selanjutnya. Setelah kembali ke Gerbang Singa Putih, Raka Agung beristirahat selama 2 hari di dalam istana utama. 2 hari kemudian, dia pulih ke kondisi puncaknya, dan kemudian memimpin 300.000 pasukan elit untuk berperang lagi. Kali ini dia ingin memusnahkan lebih dari 300.000 pasukan iblis di Gunung Beruang Terbang, dan memenangkan kemenangan secara total. Namun, ketika dia tiba di Gunung Beruang Terbang, dia menemukan bahwa pasukan besar iblis sudah berangkat. Di Gunung Beruang Terbang yang megah dan perkasa, hanya ada reruntuhan bangunan yang terserak di mana-mana, dan api besar yang tak pernah padam. Jelas, pasukan besar iblis yang bertahan di sini telah lama menarik diri. Sebelum melarikan diri, mereka memindahkan semua senjata dan perbekalan, dan juga membakar bangunan-bangunan di Kam Besar. Bahkan jika mereka harus kalah dan melarikan diri, mereka juga tidak mau memberi manusia sedikit pun keuntungan. Raka Agung menggunakan teknik rahasia untuk mendeteksi waktu kaburnya pasukan iblis, yang sebenarnya terjadi 2 hari yang lalu. Sekarang sudah 2 hari berlalu, lebih dari 300.000 suku iblis sudah jauh meninggalkan Gerbang Singa Putih. Bahkan jika Raka Agung sekarang memimpin pasukan besar untuk mengejar dan membunuh, dia belum tentu bisa mengejarnya. Meskipun benar-benar bisa mengejar, itu juga setengah bulan kemudian, diperkirakan semua sudah meninggalkan wilayah kerajaan Dewa Perang Zewu. Raka Agung menemui kegagalan, tentu saja merasa sedikit marah dalam hatinya. Tetapi hasil ini, sudah dalam dugaannya sejak awal, jadi tidak ada yang perlu dijadikan sumber kemarahan. Dia berkeliling di Gunung Beruang Terbang, kemudian membawa 300.000 tentara pilihan kembali ke Gerbang Singa Putih. Setelah kembali ke Gerbang Singa Putih, dia meminta para prajurit untuk kembali ke barak untuk beristirahat. Dia sendirian masuk ke istana komandan utama, mencari Kaisar Aulia. Kaisar Aulia sedang berada di dalam ruang studi, duduk di depan meja sambil merenung, ekspresinya tampak sedikit muram. Raka Agung datang ke hadapannya, berbisik pelan, "Kaisar Aulia, saya memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda." Kaisar Aulia terperanjat, ia segera menengadah dan menatapnya. "Kamu sudah kembali begitu cepat, sepertinya pasukan iblis dari Gunung Beruang Terbang, sudah melarikan diri sejak lama, bukan?" Raka Agung mengangguk dan berkata, "Tebakanmu benar, ini memang sesuatu yang telah kami duga sebelumnya." Kaisar Aulia dengan sedikit mengangguk, memandangnya selama beberapa saat, dengan nada suara yang agak rendah bertanya, "Apakah kamu datang mencariku sekarang? Apakah itu berarti kamu akan pergi?" Raka Agung menunjukkan senyum tipis, mengangguk dan berkata, "Benar, kamu memang sangat pintar."
Kaisar Aulia mendapatkan pujian, tetapi ia tidak merasa senang sama sekali. Dengan wajah yang terlihat sedikit sedih dia berbicara, "Apa yang tidak bisa ditebak, sudah lama sebelumnya kamu telah memberitahuku. Kamu datang ke gerbang Singa Putih hanya untuk mengusir pasukan besar dari suku iblis. Kamu bilang waktumu sangat mendesak, tidak boleh ada pemborosan dan penundaan." Raka Agung mengangguk dan berkata, "Ya, misi saya adalah mengusir pasukan iblis dan menyelamatkan perbatasan utara kerajaan Dewa Perang Zewu. Sekarang tugas telah selesai, tentu saja saya harus pergi. Gerbang Singa Putih sudah aman, selanjutnya Anda hanya perlu mengirimkan pasukan besar untuk terus meluas ke utara, dan Anda dapat mengambil alih wilayah yang hilang sepanjang jalan. Bahkan jika Anda bertemu dengan beberapa suku iblis yang tersisa, Anda dapat menyelesaikannya dengan mudah. Rakyat dari Kekaisaran Salju Suci tidak perlu lagi khawatir atau merasa takut, tak perlu lagi meninggalkan rumah dan kampung halaman mereka. Namun, beberapa kerajaan lainnya masih berperang dengan pasukan iblis, dan masih berada dalam situasi yang sangat sulit. Saya harus segera bergegas membantu, untuk menghindari kerugian yang lebih besar." Kaisar Aulia diam-diam mendengarkan, menunggu sampai dia selesai berbicara, baru perlahan-lahan berdiri dan memberi hormat kepadanya. "Raka Agung, atas nama 3 miliar penduduk kerajaan Salju Suci, saya dengan tulus mengucapkan terima kasih. Kapanpun itu, Kekaisaran Salju Suci selalu membuka pintunya lebar-lebar untukmu, selalu menyambut kedatanganmu." Raka Agung dengan lembut mengangguk dan berkata, "Terima kasih atas niat baik Kaisar Suci Aulia. Saya harus pergi sekarang, kita akan bertemu lagi di masa depan." Dia berjalan di pagi hari dengan embun putih, memberi hormat dengan satu pukulan tangan, lalu berbicara dan bersiap untuk pergi. Kaisar Aulia terdiam sejenak, tanpa bisa menahan diri berteriak, "Tunggu!" Raka Agung memutar kepalanya menatapnya, mengerutkan alis dan bertanya, "Ada apa? Masih ada hal lain?" "Kamu..." Kaisar Aulia ragu-ragu sebentar, lalu mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "Kamu sudah pergi? Tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi. Apa kamu tidak punya sesuatu yang ingin katakan padaku?" Raka Agung memikirkannya dengan serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak." Kaisar Aulia tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang kaku, warna kekecewaan yang tebal berkilauan di dasar matanya. Namun dia segera kembali normal, tertawa ringan dan berkata, "Kamu ini, masih tidak ada pekerjaan yang layak. Baiklah, kamu pergi saja. Saya akan melaporkan secara detail tentang bantuanmu dalam memenangkan pertempuran di gerbang Singa Putih kepada Dewa Perang Zewu. Harap Dewa Agung memberi penghargaan atas jasa-jasamu." "Terima kasih banyak." Raka Agung memberi hormat kepadanya, berbalik dan meninggalkan ruang bacaan. Kali ini, Kaisar Aulia tidak memanggilnya lagi. Dia berdiri bingung di pintu ruang baca, menonton bayangan Raka Agung menghilang di ujung koridor. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya menghela nafas lembut. Dengan wajah sedih dia berbalik dan kembali ke ruang kerja, melanjutkan kerja kerasnya menangani urusan kantor. Ketika datang ke gerbang Singa Putih, Raka Agung datang sendiri, tanpa suara. Ketika meninggalkan gerbang Singa Putih, dia juga adalah seorang diri, tidak menarik perhatian orang lain. Setelah jauh dari gerbang Singa Putih, barulah dia melangkah besar menjejak awan, terbang ke arah timur. Di sebelah timur kerajaan Dewa Perang Zewu berbatasan langsung dengan Kekaisaran Niagara. Kondisi Kekaisaran Niagara lebih buruk daripada Kekaisaran Salju Suci. Lebih dari setengah wilayahnya telah dikuasai oleh suku iblis. Sejak pasukan besar iblis menyerbu kerajaan Dewa Perang Zewu, lebih dari 200 juta rakyat biasa dari Kekaisaran Niagara telah kehilangan hidup mereka dalam peperangan. Miliaran rakyat biasa, bahkan dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka, menjadi pengungsi tanpa rumah. Beruntungnya, beberapa kerajaan di sekitarnya telah memberikan bantuan yang sesuai kepada Kekaisaran Niagara atas permintaan dari Gunung Arwana. Jika tidak demikian, Kekaisaran Niagara sulit bertahan sampai sekarang, sudah lama harus terpecah belah. Tujuan selanjutnya dari Raka Agung adalah Kekaisaran Niagara. Sambil terbang mempersingkat jarak, dia secara diam-diam berhitung dalam hatinya, sekarang ini, pasukan besar iblis telah mencapai bagian tengah Kekaisaran Niagara, di mana garis depan panjangnya mencapai ratusan ribu mil.
dengan lebih dari 20 pos pemeriksaan di antaranya. Namun, hanya ada 2 pos paling penting, yaitu pintu gerbang dari ribuan kota di selatan. Setelah 2 pos pemeriksaan itu direbut, tentara besar iblis bisa bergerak ke selatan, maju langsung dan menduduki seluruh kekaisaran Niagara. Berdasarkan informasi sebelumnya, lebih dari 2 juta dan 3 juta prajurit telah ditempatkan di gerbang naga laut dan lembah Gunung Gora, yang terus berjuang keras untuk melawan serbuan suku iblis. Jadi, karena gerbang naga laut cukup dekat dengan saya akan pergi ke gerbang naga laut terlebih dahulu. Setelah memutuskan, Raka Agung sedikit menyesuaikan arah penerbangannya menuju ke gerbang naga laut. Dia terbang secara berkelanjutan selama 8 hari dan malam sebelum memasuki wilayah Kekaisaran Niagara. Baru sampai di dekat gerbang naga laut pada sore hari di hari ke-12. Meskipun masih terpisah beberapa ratus mil, ia sudah dapat melihat gerbang naga laut yang telah berdiri sejak zaman dahulu kala, dan merasakan keagungan dan keperkasaannya. Di bawah matahari terbenam, langit dipenuhi dengan awan abu-abu, namun tertutupi oleh lapisan warna merah darah yang lembut. Udara juga dipenuhi dengan bau darah yang tebal, bersambung. Bab 2097, Raka Agung adalah dewa kematian yang muncul dari lautan darah di tumpukan mayat. Dia paling peka terhadap bau darah. Melihat langit berubah menjadi merah seperti darah, mencium bau darah yang sangat kuat di udara, dia langsung menyadari bahwa sesuatu tidak beres. Dia mempercepat kecepatannya menuju gerbang naga laut, dan segera melihat langit di depannya, terus-menerus menerangi keindahan cahaya magis berwarna-warni. Lebih jauh lagi ada suara gemuruh yang mendalam, berlalu satu demi satu. Angin topan mulai berhembus di antara langit dan bumi. Itu adalah gelombang kejut dari pertempuran besar yang mempengaruhi hutan di pegunungan sekitar, meniupnya sampai terguling-guling. Tidak menyangka, saya datang pada waktu yang tepat, pasukan besar iblis sedang menyerang gerbang naga laut. Raka Agung mengerutkan alisnya, kilatan dingin membunuh melintas di matanya. 20 nafas kemudian, dia tiba di tempat yang berjarak 100 mil dari gerbang naga laut, dan berhenti di langit. Dia menatap ke bawah dari langit tinggi, dan segera dapat melihat situasi gerbang naga laut dengan jelas. Gerbang naga laut adalah sebuah puncak raksasa setinggi 10.000 meter, menjulang tinggi dan luas, berdiri kokoh sepanjang masa. Ujung selatan dari raksasa puncak adalah deretan pegunungan yang bergelombang. Gunung tersebut ditumbuhi hutan belantara berwarna hijau tua. Namun di sisi utara puncak besar, adalah sebuah dataran luas yang tidak ada gunungnya untuk menghalangi, juga tidak ada hutan danau. Puncak besar ini, telah ada sejak puluhan ribu tahun yang lalu, dan telah melahirkan banyak mitos dan legenda. Berdiri di puncak gerbang naga laut, seakan-akan bisa menyentuh bintang di langit dengan tangan. Setiap kali malam bulan purnama, cahaya bulan yang bersih dan jernih menyinari puncak gunung, membuatnya tampak lebih suci dan sempurna, seolah-olah ingin melayang dan menjadi abadi. Namun sekarang, gerbang naga laut telah menjadi medan perang yang brutal, penuh dengan adegan mengerikan dan berdarah. Di puncak gunung, ada lahan kosong seluas 100 mil, di mana banyak istana dan rumah besar telah dibangun, serta ada sebuah barak militer yang sangat besar. Di belakang puncak gunung, juga ada puluhan ribu bangunan yang berbaris dalam satu baris, membentuk pos militer sepanjang 300 mil. Prajurit manusia dari berbagai kerajaan besar, total lebih dari 2 juta orang, bertempat di pos militer ini. Pada saat ini, di padang rumput di sebelah utara puncak gunung, ada ratusan ribu tentara iblis, seperti lautan hitam, mengalir menuju gerbang surgawi. Sekitar lebih dari 600.000 dari suku iblis, dibagi menjadi 6 pasukan besar, membentuk berbagai formasi, melancarkan serangan keras terhadap gerbang naga laut. Berbagai jenis sihir magis yang kuat dan menakutkan, cahaya darah dan api langit yang mempesona, ditumpahkan dengan gila-gilaan di medan perang. Lebih banyak lagi jumlah tak terhitung dari monster setinggi gunung, dengan bentuk yang menakutkan, mengeluarkan raungan yang membuat telinga hampir tuli, menyerang formasi prajurit manusia dengan ganas. Kira-kira lebih dari 500.000 prajurit suku, mereka menata formasi pertahanan di luar gerbang naga laut,
bertahan dengan mati-matian. Setiap menit, setiap detik, ada tak terhitung jumlahnya prajurit manusia yang dibunuh, mati secara mengerikan dan jatuh dalam genangan darah. Jeritan pilu terdengar tanpa henti, semburan darah merah yang tebal bermunculan, menciptakan kabut darah samar yang mengambang di atas medan perang. Pandangan Raka Agung meninggalkan medan perang, perlahan-lahan bergerak ke atas. Dia segera melihat, di langit di atas medan perang, ada ribuan generasi iblis dan manusia, yang sedang bertarung mati-matian. Lebih dari 20 anak dewa darah iblis lebih tersembunyi di antara awan dan kabut, diam-diam menelan energi darah dan roh, memperbesar diri mereka sendiri dengan cepat. Melihat situasi ini, Raka Agung tidak ragu-ragu lagi. Bayangannya berkedip dan langsung menuju medan pertempuran. Dia berpindah seketika sejauh 30 mil, muncul di belakang seorang anak dewa darah iblis. Anak dewa darah iblis ini sangat licik, tubuhnya berubah menjadi kabut darah merah gelap, berkelana dan berdansa di langit tanpa menarik perhatian banyak orang. Dia sedang menyerap energi dari segala arah, menyatukannya ke dalam tubuhnya sendiri. Tiba-tiba, sebuah cahaya putih suci yang menyilaukan tiba-tiba muncul, membelah dari belakang tubuhnya. Cahaya putih suci itu berubah menjadi pedang raksasa sepanjang 30 meter, meledak dengan kekuatan yang tak terkalahkan, memusnahkan segalanya. Anak dewa darah iblis merasakan kekuatan cahaya putih yang suci, dan seketika merasa terkejut dan takut, segera berusaha melarikan diri dengan teleportasi. Namun, bagaimana mungkin ia yang hanya memiliki kekuatan tingkat 3 Virana, bisa menghindar dari serangan membunuh dari Raka Agung? Kilauan cahaya berkedip, pedang raksasa bercahaya putih dengan ganas membelah tubuh anak dewa darah iblis. Itu langsung dipotong menjadi 2 bagian, berubah menjadi 2 asap darah merah gelap. Sebelum sempat melawan atau melarikan diri, cahaya putih suci itu menyebar, dan langsung menutupi kedua bagian tubuhnya. Dalam penyucian cahaya putih suci, kabut darah merah gelap seperti mencairnya es dan salju, cepat menghilang. Dalam waktu 3 nafas pendek, anak dewa darah iblis ini telah dibersihkan oleh cahaya putih suci, dan hilang sepenuhnya. Sampai detik ia lenyap, ia tidak pernah mengerti apa yang terjadi, apalagi mengetahui siapa yang membunuhnya. Raka Agung membunuh 1 anak dewa darah iblis dalam sekejap, dan tanpa ragu-ragu melanjutkan untuk membunuh anak dewa darah iblis lainnya. Ia mengulangi trik lamanya, memanfaatkan ketidaksiapan anak dewa darah iblis, dan melambaikan telapak tangannya hingga menciptakan cahaya putih yang menyilaukan. Beberapa napas kemudian, anak dewa darah iblis ini juga dibersihkan oleh cahaya putih, dan sepenuhnya dihapuskan. Selanjutnya, bayangan Raka Agung terus berkelip di langit, membunuh 1 demi 1 God of Blood. Sebagian besar anak dewa darah iblis, semua berada di medap perang untuk menelan aura darah dan jiwa. Namun, ada sedikit anak dewa darah iblis yang diam-diam membebaskan wabah dan racun berbahaya, menciptakan berbagai bencana. Kekuatannya sangat mengejutkan, merilis wabah dan racun yang sangat mematikan, dalam sekejap bisa membunuh ribuan hingga puluhan ribu tentara. Beruntung, Raka Agung tepat waktu membasmi beberapa anak dewa darah iblis ini, yang mencegah bencana semakin meluas. Setengah jam kemudian, dia telah membunuh 21 anak dewa darah iblis berturut-turut. 5 anak dewa darah iblis yang selamat, semua telah mengetahui keberadaannya, dan menyaksikan metode yang mengerikan darinya. 5 anak dewa darah iblis tersebut tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka buru-buru melarikan diri ke utara, ingin menjauh dari medan perang. Raka Agung baru saja ingin mengejar, tetapi dia dihalangi oleh 9 petarung kuat dari suku iblis. Ke-9 pejuang iblis kuat ini semua memiliki kekuatan tahap 2 dan 3 lulus pembebasan, memimpin 20 hingga 30 ribu prajurit iblis. Mereka memiliki kekuatan yang hebat, aura yang brutal, tanpa berbicara 2 kali langsung menggunakan metode rahasia pembunuhan, dan menyerang Raka Agung dari semua arah. Tiba-tiba, aura sihir yang meliputi hampir seluruh area, berbagai bayangan menakutkan dari metode magis iblis, menutupi langit di area 10 mil persegi. Begitu besarnya keributan ini, juga telah mengguncang para kepala suku manusia di langit.
Lebih dari 20 jenderal manusia telah menemukan Raka Agung. Meskipun dia mengenakan jubah putih, tidak seperti para jenderal yang mengenakan baju zirah. Namun, lebih dari 20 kepala suku menunjukkan raut wajah penuh kekhawatiran, dan mereka berbondong-bondong mendatangi untuk menyelamatkannya. Sayangnya, semua orang berada cukup jauh dan sama sekali tidak sempat menolong Raka Agung. Dengan mata telanjang, Raka Agung akan segera tenggelam dalam keagungan mantra yang meluas di seluruh langit, dan seketika itu juga akan dihancurkan menjadi debu. Namun, sebuah adegan yang membuat semua orang terkejut pun muncul. Dia berada dalam situasi yang berbahaya, tetapi dengan tenang mengambil sebuah pedang hitam berharga, dan dengan tenang mengayunkan pedangnya, menyebabkan puluhan sinar pedang bertebaran. Bintang pecah, 49 cahaya pedang berbintang perak, seperti bunga teratai yang mekar, menerangi langit dalam radius 100 mil. Tidak peduli seberapa kuat sihir jahat itu, seberapa menakutkan sinar darah dan bayangan roh iblis, semuanya runtuh dan lenyap setelah bertemu dengan cahaya pedang bintang. Cahaya pedang bintang yang mempesona itu, ternyata berhasil mengalahkan semua serangan. Tidak hanya sampai di situ, kekuatan dari 49 sinar pedang bintang sama sekali tidak berkurang, bahkan berhasil membelah 9 kepala suku iblis menjadi serpihan, berubah menjadi hujan daging dan darah yang tersebar di langit. Bersambung, Bab 2098, Cahaya pedang bagaikan kilat, bunga teratai perak bermekaran. Kesembilan kepala suku iblis yang telah melewati tahap jurang, mengagetkan semua orang dengan tewas dalam sekejap, dan tidak ada yang hidup untuk menceritakan kisahnya. Namun Raka Agung sendiri, tidak terluka sedikit pun, jubah putih dan rambutnya masih tetap tidak terkontaminasi oleh debu. Lebih dari 20 kepala suku berlari mendatangi, tetapi mereka terkejut oleh apa yang mereka lihat di depan mereka, semua dengan wajah terkejut dan mata yang membelalak, menunjukkan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Jika tidak melihat dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan dapat percaya. Pemuda berbaju putih itu yang tampan dan perkasa, meskipun sangat muda, bisa membunuh 9 jenderal iblis hanya dengan satu gerakan. Ini adalah kekuatan yang sangat mengejutkan. Apakah dia adalah dewa bela diri terbaik? Masihkah dia pahlawan kuat yang luar biasa dan suci? Tidak ada orang yang tahu jawabannya. Para jenderal juga tidak mengenal pemuda berjubah putih yang asing ini. Saat semua orang terperanjat, pemuda berjubah putih itu bergerak lagi. Dia melangkah dengan langkah yang misterius, tubuhnya membawa serangkaian ilusi, berkelap-kelip di langit. Dalam sekejap, di langit dalam radius 50 mil, 7 percikan api perak mekar sekaligus, seolah-olah 7 bintang yang bersinar terhubung seperti mutiara. Sementara itu, tubuh 7 pemimpin iblis meledak dengan keras, berubah menjadi hujan daging dan darah berwarna ungu gelap, yang terbakar menjadi abu dalam percikan api. Ketujuh iblis itu tersebar di berbagai tempat, berjarak beberapa mil satu sama lain. Raka Agung bergerak sangat cepat, metode pedangnya sangat ajaib, dalam sekejap dia berhasil membunuh mereka semua. Dalam pandangan banyak prajurit suku manusia, ketujuh jenderal iblis dibunuh secara bersamaan. Semua orang seketika terkejut sampai jantung mereka berhenti, dengan pandangan yang terkejut menatap Raka Agung, mereka terkejut dan takjub. Ya Tuhan, jenderal ini, tidak, siapa sebenarnya senior ini? Kami belum pernah melihatnya, dia mungkin bukan jenderal militer kita, mungkin dia adalah bala bantuan kuat yang diundang oleh Jenderal Subandi. Begitu mengerikan gerakan tubuhnya, pedangnya sungguh luar biasa, hari ini sungguh membuka cakrawala baru. Saya yakin, senior ini pasti adalah pejuang kuat tingkat Firdaus. Kekuatan yang mematikan itu, dengan teknik yang tiada tanding, bahkan tidak kalah dengan para dewa perang. Untuk sementara waktu, ratusan pemimpin manusia di langit, semua menatap sosok Raka Agung dengan mata yang terbelalak, mengeluarkan kejutan dan diskusi. Raka Agung tampaknya tidak mendengar, bayangannya masih berkedip-kedip di langit, terus-menerus membunuh satu setelah satu jenderal iblis dalam hitungan detik. Dia melangkah 7 langkah dengan kaki seperti naga langit, dengan pedang pengubur langit di tangannya, dia menggunakan teknik pedang yang misterius dan luar biasa, bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa menjadi lawannya. Tak ada yang bisa menghalangi,
dewa dan setan pun menghindar. Dalam mata banyak manusia dan prajurit, hanya tersisa banyak bayangan Raka Agung, dan cahaya pedang perak yang memenuhi langit. Dalam waktu singkat, Raka Agung bahkan berhasil membunuh lebih dari 150 jenderal iblis secara berturut-turut. Medan perang tiba-tiba menjadi sangat kacau. Ribuan kepala suku iblis yang tersisa, semuanya ketakutan dan terus mundur, tidak berani mendekati Raka Agung. Para komandan manusia merasa semangat meningkat, mereka menggunakan kesempatan ini untuk melancarkan serangan ke para komandan iblis, dan mereka berhasil memukul mundur para komandan iblis satu persatu. Raka Agung melihat situasi pertempuran di langit menjadi stabil, lalu ia menunduk untuk melihat medan pertempuran di bawah. Melihat serangan besar-besaran dari tentara iblis yang sangat intens, penuh aura pembunuhan, tentara penjaga manusia dipukuli terus-menerus mundur. Dia segera membantu. Tenaga naga surga, dengan satu lambaian tangan kiri, dia menebarkan cahaya emas yang melimpah ruah, membentuk seekor naga langit emas yang panjangnya mencapai 1000 jengkal. Ah, naga langit mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit, membawa kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi, dan bergerak menuju medan pertempuran. Brak, pada detik berikutnya, suara ledakan besar yang mengguncang meletus, mengguncang area dalam radius ratusan mil. Formasi besar pasukan iblis, di tempat itu dibuat lubang dengan radius 30 mil. Padang rumput yang penuh dengan tulang belulang dan darah segar, juga dibom menjadi lubang besar yang super dalam, menyebabkan debu melayang ke seluruh langit. Setidaknya lebih dari 20.000 prajurit suku iblis, dihantam dan dibunuh langsung oleh naga langit, berubah menjadi debu dan pecahan, tersebar di medan perang. Hujan meteor, Raka Agung dengan wajah serius dan tegang berteriak rendah, aura di seluruh tubuhnya meledak hingga titik puncak, dan dengan berani menggunakan jurus rahasia yang mematikan. Dia menjentikan jari tangan kirinya seperti menggenggam pedang, dan mengayunkan pedang pengubur langit dengan tangan kanannya, sementara api emas yang membumbung tinggi membakar di belakangnya. Tiba-tiba, hampir 100 titik cahaya perak muncul di langit yang gelap, jatuh seperti hujan meteor. Mengikuti meteor yang jatuh dari langit, ada juga hujan api yang meluas dan menghantam di seluruh tempat. Di dalam dan luar gerbang naga laut, seketika itu diterangi oleh bintang dan cahaya api, menjadikan seluruh dunia tampak berkilau. Ratusan ribu pasukan manusia dan iblis, semua wajah mereka terguncang dengan perubahan drastis, ditikam oleh cahaya menyilaukan hingga mereka tidak bisa membuka mata. Tak terhitung jumlah prajurit, semua secara bawah sadar menengadah melihat ke langit. Yang terlihat di depan mata adalah seorang pemuda suku manusia yang memakai jubah putih, rambut panjang tergerai, dan memegang pedang hitam misterius. Dia berdiri dengan angkuh di langit, seperti dewa yang agung dan sakral, begitu kuat sehingga membuat orang merasa takut. Meteor dan api langit yang jatuh dari langit tersebut, seperti pelayan roh ilahi, datang menurut panggilannya. Dalam sekejap, ratusan meteor sebesar gunung, dengan keras menabrak kamp suku iblis. Selanjutnya, api surgawi yang meluap dan menutupi langit, mencakup area hampir 100 mil, menenggelamkan lebih dari 200.000 pasukan iblis besar. Padang rumput di luar gerbang naga laut, dalam sekejap berubah menjadi lautan api, menimbulkan asap tebal yang menutupi langit dan bumi. Gemuruh yang mampu membuat telinga tuli, seolah-olah langit runtuh dan bumi retak, matahari dan bulan hancur, membuat semua orang merasa pusing dan berputar. Bumi seluas beberapa ratus mil, semua bergetar gila-gilaan, retakan seperti jaring laba-laba muncul. Bahkan gerbang naga laut yang menjulang tinggi hingga 10.000 meter dan megah dengan perubahan zaman, juga terguncang dengan hebat. Pemandangan yang begitu menghancurkan dan membinasakan ini, seketika membuat ratusan ribu pasukan besar menjadi ketakutan. Saat semua orang sedang lari dan menghindari gelombang kejut, yang muncul di pikiran mereka hanyalah sosok yang mengenakan jubah putih yang sakral dan megah. Banyak orang memiliki pikiran yang sama di dalam hati mereka. Siapa sebenarnya pemuda berjubah putih itu? Apakah manusia atau dewa? Bagaimana mungkin dapat mengendalikan meteor dari luar angkasa, menyebabkan bencana alam yang begitu mengerikan? Setelah waktu yang lama, asap dan api yang menutupi langit dan matahari,
akhirnya mulai mereda. Medan perang menjadi jelas, ratusan ribu prajurit baru bisa melihat situasi di tengah lapangan. Hanya terlihat, di padang rumput yang datar dan luas, meninggalkan ratusan lubang besar yang tersebar di wilayah seluas 200 mil persegi. Lubang besar ini, yang telah hangus terbakar oleh api langit, telah menjadi reruntuhan yang terbakar dan hitam secara keseluruhan. Di dasar lubang yang dalam, masih tersisa lava merah gelap yang memenuhi lubang, dengan nyala api yang berkelip-kelip. Setidaknya lebih dari 200.000 pasukan iblis, telah dibakar menjadi abu, dan lenyap tanpa jejak. Tanah besar di sekeliling lubang dalam itu, ditutupi dengan debu tebal, juga berubah menjadi hitam hangus. Formasi pasukan besar iblis telah dihancurkan, terbagi menjadi beberapa bagian, berantakan, dan tidak lagi menjadi sebuah pasukan. Lebih penting lagi, setelah serangan dahsyat ini, bayangan telah ditinggalkan di hati ribuan prajurit iblis, semangat mereka jatuh ke titik terendah. Para prajurit suku manusia melihat adegan ini, semuanya tampak terkejut dan penuh kekaguman, merasa itu tidak masuk akal. Sementara itu, semangat para prajurit meningkat tajam, mereka bertempur dengan semakin berani dan gigih. Raka Agung muncul lagi, dia terbang ke atas pasukan besar iblis, sekali lagi mengayunkan tangan dan menggunakan teknik mautnya. Petir surgawi, dia menggerakkan kedua tangan membentuk jampi-jampi, memanggil kekuatan petir dari beribu-ribu mil di sekeliling, membentuk ratusan petir besar, yang keras menyerang pasukan besar suku iblis. Bum bum bum, suara gemuruh petir yang mengguncang telinga, meledak secara bergantian, menggoyahkan langit. Di luar gerbang naga laut, kilat yang menyilaukan mata, menerangi bumi dan langit hingga terang benderang. Bersambung, Bab 2099, setiap petir yang ada, semuanya memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ratusan petir jatuh bersamaan, bahkan jika itu adalah pejuang sakti biasa, mereka akan dibelah menjadi arang hangus. Para prajurit suku iblis di medan pertempuran, sebagian besar hanya memiliki kekuatan tingkat Duyana dan Sulinda. Di bawah petir surgawi, mereka adalah keberadaan serupa semut, hanya bisa berubah menjadi abu. Suara gemuruh petir yang bergema di langit, berlangsung selama puluhan detik sebelum akhirnya mereda. Tanah yang sudah penuh dengan luka dan bekas luka, setelah dilanda ratusan petir, menjadi lebih kacau sampai ke titik ekstrim. Dalam radius 300 mil, semuanya adalah lubang dalam yang cekung dan tanah yang hangus. Bertebaran di permukaan bumi adalah abu-abu tak terhitung jumlahnya, serta pecahan senjata dan baju zirah. Lagi, 100.000 tentara iblis, terbunuh di tempat oleh petir surgawi, menghilang tanpa jejak. Ke-300.000 pasukan iblis yang selamat, benar-benar ketakutan, kehilangan semangat dan hasrat untuk berperang. Dengan kehadiran Raka, dewa pembunuh yang mampu menghancurkan langit dan bumi, siapapun tidak dapat membangkitkan sedikit pun keberanian, hanya ingin secepatnya melarikan diri dari gerbang naga laut. Ada keributan di pasukan iblis, dan banyak orang melarikan diri keluar celah, tampak sangat panik. Ratusan ribu orang dari suku prajurit, melihat perubahan besar-besaran ini, serta reruntuhan dan tanah terbakar di luar pintu, semua terkejut tak tertandingi. Semua mata tertuju pada Raka Agung, menunjukkan hormat dan kagum yang mendalam. Berbagai suara sorakan, teriakan, dan diskusi, juga seperti ledakan banjir gunung, memenuhi langit. Bangsa kita perkasa, bangsa kita pasti akan menang. Terlalu ajaib, senior itu bisa memanggil petir surgawi, membunuh 100.000 pasukan iblis, ini benar-benar tindakan orang suci. Meskipun dia adalah Jenderal Subandi kita, dia tidak bisa mengendalikan petir, bukan? Siapakah sebenarnya senior itu? Kita harus berterima kasih kepada orang tampan yang sangat hebat ini. Dia bisa meminta bantuan dari pendahulu yang sangat kuat, kemenangan pasti akan menjadi milik kita. Seorang senior misterius, namun begitu muda, tampan, dan gagah, ini benar-benar sulit dipercaya. Hanya seorang pendekar tetapi seperti 1 juta singa jantan, membunuh 1 juta suku iblis. Karisma senior ini tidak ada yang bisa menandingi, seperti dewa perang datang ke dunia. Jika saya bisa memiliki 1/10.000 dari dia,
itu sudah cukup untuk mencapai prestasi dan membangun karir, menjadi terkenal di kalangan militer. Begitu banyak prajurit yang sangat mengagumi dan memuja Raka Agung, sekaligus merasa takut padanya. Raka Agung tidak berkata apa-apa dan terus mengejar pasukan iblis yang melarikan diri dengan pedangnya. Teknik 9 pedang langit, metode cakar naga, dan berbagai jenis ilmu terlarang, semua dijalankan satu persatu olehnya. Cahaya pedang yang tajam dan tak tertandingi, cahaya sihir yang mempesona dan memikat, serta petir dan api bintang yang mengguncang bumi, terus-menerus menghujani pasukan iblis besar. Dia mengejar sejauh ratusan mil, dan membunuh puluhan ribu tentara suku iblis. Para pemimpin umat manusia juga segera memberikan perintah, membawa ratusan ribu pasukan besar untuk menyerang luar gerbang naga laut, dengan semangat yang meluap-luap mengejar dan membunuh tentara iblis. 2 jam kemudian, pertempuran sengit ini baru berakhir. Pasukan besar iblis yang melarikan diri juga dibantai hampir habis, hanya ada sejumlah kecil 1000 orang yang berhasil melarikan diri. Dalam pertempuran ini, umat manusia berhasil memenangkan kemenangan besar, menang dengan begitu indah. Ketika ratusan ribu prajurit suku kembali dalam kemenangan, suara sorakan dan teriakan yang memekakan terdengar di dalam dan di luar gerbang naga laut. Semua orang sangat gembira dan bangga atas kemenangan yang sempurna ini. Namun, semua prajurit mengerti, pahlawan terbesar dari kemenangan ini, adalah pemuda berjubah putih yang misterius itu. Hanya dia sendiri yang berhasil membunuh 300.000 pasukan iblis, dapat dikatakan prestasinya sangat luar biasa, menyentak dunia hingga ke titik puncaknya. Setelah perang besar berakhir, para prajurit masih tidak mau beristirahat dan terus berdebat tentang peristiwa ini. Beberapa jenderal yang memimpin pasukan besar, bahkan tidak sempat memberi hadiah kepada para prajurit, mereka terburu-buru terbang ke langit, menghadap pemuda berjubah putih tersebut. Melihat seorang pemuda berjubah putih berdiri dengan sikap sombong di langit, seolah-olah sedang mengamati dan memikirkan sesuatu. Beberapa jenderal dengan wajah penuh hormat menyambut, dengan sikap rendah hati memberi hormat dengan membungkuk. Saya, Wahyu memberi hormat kepada senior, sebagai perwakilan dari 100.000 prajurit di bawah komando saya, Yedijah, ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh para pendahulu kami. Saya, Baskara, atas nama 10.000 prajurit depan, berterima kasih kepada senior atas bantuannya. Prajurit, kelima jenderal memiliki penampilan yang berbeda-beda. Ada yang tampak gagah sebagai pria parubaya, ada juga yang tua dan kurus dengan rambut putih, serta ada juga seorang pemuda tampan layaknya permata mahkota. Namun, mereka semua memiliki kekuatan tingkat 3 atau 4 dari alam Virana, dan masing-masing memimpin 100.000 prajurit. Di dalam gerbang naga laut, mereka hanya mengikuti perintah dari pemimpin utama, Jenderal Subandi. Namun, setelah pertempuran besar yang baru saja berlangsung, kelima jenderal sangat mengagumi dan menghormati Raka Agung. Raka Agung dengan wajah tenang memandang kelima jenderal, lalu berkata, "Para jenderal, tidak perlu berkecil hati, membunuh suku iblis dan mempertahankan wilayah kerajaan ilahi, juga merupakan tanggung jawab dan tugas saya." Sebelumnya, 5 jenderal masih mendiskusikan asal-usul identitas Raka Agung, dan mereka pernah berdebat tentang hal ini. Ada yang berpikir bahwa Raka Agung adalah bala bantuan kuat yang diundang oleh Jenderal Heru, sebagian besar adalah teman dari Jenderal Subandi. Ada yang menebak, dia adalah pejuang kuat di dunia bela diri. Kebanyakan adalah orang luar biasa yang hidup dalam pertapaan dan hanya lewat saja, kemudian dengan berani menolong orang lain. Masih ada orang yang merasa, dia pasti adalah pejuang kuat suci yang dikirim oleh kerajaan dewa, yang sebagian besar adalah jenderal kesayangan di bawah komando dewa utama. Saat mendengarnya rumor ini, kelima jenderal tersebut kemudian memastikan identitasnya. Pasti dia adalah pejuang kuat yang dikirim oleh pemimpin, tujuannya adalah untuk memberikan dukungan ke gerbang naga laut, dan membunuh suku iblis. Raka Agung membungkuk dalam salut, dengan hormat, bertanya, "Senior, hari ini Anda telah menunjukkan kekuatan luar biasa, membunuh lebih dari 300.000 anggota suku iblis, dan menetapkan pencapaian yang tak terlupakan. Pasti komandan utama kita, Jenderal Heru, juga sangat ingin berterima kasih kepada Anda secara langsung."
Hanya saja, kami yang berada di bawah ini masih belum tahu nama depan dan belakang senior, kami berani bertanya di sini. Raka Agung melihat mereka semua dengan wajah penasaran, jadi dia bersiap untuk memberitahu mereka sejujurnya. Tetapi ketika ia teringat apa yang terjadi di gerbang Singa Putih dulu, ia memutuskan untuk sementara waktu merahasiakannya. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia berkata dengan wajah datar, "Kamu tidak perlu banyak bertanya, cukup bawa saya untuk bertemu dengan komandan kalian." Kelima jenderal dengan sadar mengerti. Mereka menebak bahwa dia memiliki misi rahasia yang tidak bisa diungkapkan dengan sembarangan. Maka, kelima orang itu sekaligus memberi hormat, katanya, "Jika demikian, kami telah bertindak kurang sopan, kami mohon Anda bersedia mengikuti kami." Kemudian, 5 jenderal mengelilingi Raka Agung, terbang menuju pintu gerbang utama. Di atas dan bawah gerbang naga laut, ratusan ribu prajurit masih sedang membahas perang besar sebelumnya, dengan semangat yang tinggi. Melihat Raka Agung dan 5 jenderal terbang melintasi langit, tak terhitung jumlah orang menunjukkan rasa hormat mereka, membungkuk dalam penuh penghormatan dan kagum. Tak lama kemudian, 5 jenderal membawa Raka Agung, terbang ke puncak Gunung Naga Laut, mendarat di depan istana utama yang paling megah dan agung. Pintu besar dari balai sidang terbuka lebar, di kedua sisi tangga di luar pintu, berdiri 2 barisan penjaga bersenjata perak. Raka Agung sebagai yang pertama melangkah melewati anak tangga, melangkah masuk ke dalam balai besar sidang. Di dalam aula yang luas dan cerah, ada beberapa jenderal berbaju besi emas, melaporkan situasi militer kepada seorang lansia berambut putih di posisi utama. Orang tua itu berambut putih dengan postur tinggi dan kurus, mengenakan baju zirah berwarna hitam putih, dan memakai mahkota batu giok putih, tampak sangat spiritual dan saleh. Tidak ada keraguan, dia adalah komandan utama gerbang naga laut, Jenderal Subandi. Ketika dia mengangkat kepala dan melihat ke pintu utama aula, melihat jelas wajah Raka Agung, tubuhnya seketika bergetar, seolah-olah dia telah berubah menjadi batu. Matanya terbelalak besar, terdiam untuk waktu yang cukup lama sebelum akhirnya sadar kembali, bangkit penuh semangat, dan dalam sekejap berada di depan Raka Agung. Dia menatap Raka Agung dengan mata terbelalak, memperlihatkan ekspresi ketidakpercayaan, dan matanya juga dilapisi kabut air. "Guru, Dewa, benarkah? Apakah itu benar-benar Anda?" Bibir Jenderal Subandi bergetar, suaranya rendah, dan dia bertanya dengan suara yang terputus-putus. Beberapa jenderal dan pengawal mereka melihat reaksi emosional Jenderal Subandi, dan mendengar apa yang ia katakan, tiba-tiba mereka semua terkejut. Semua orang di dalam aula menunjukkan rasa terkejut dan kaget. Mereka semua menatap Raka Agung dengan penuh keraguan. Siapapun tidak mengerti, bagaimana mungkin Jenderal Subandi yang selalu tenang dan bijaksana, tiba-tiba kehilangan kendali. Bersambung, bab 2100, luas dan terang. Ruang aula yang besar ini tiba-tiba menjadi sangat hening, hingga suara jatuh jarum pun bisa terdengar. Tidak hanya 10 kepala pengawal dan para pengawal yang tertegun, bahkan Raka Agung pun sedikit terperanjat. Dia mengerutkan keningnya, menatap Jenderal Subandi yang berada 5 langkah di depannya, matanya menatap wajahnya dengan intens, tampaknya begitu terpesona. Wajahnya yang sedikit tampak tua, namun tidak kering. Mungkin karena kultivasi diri, atau mungkin karena tingkat kekuatan Firdaus yang membuat wajahnya masih cerah dan memiliki aura yang baik. Di wajah langsing sedikit, terdapat sepasang mata yang sempit, tapi dalam, yang menampung pengalaman hidup yang pahit dan kebijaksanaan yang luar biasa. Di bawah hidung yang tegak lurus, terdapat sepasang bibir yang tipis dan rata. Pada rahang bawahnya, terdapat sejumput jenggot putih yang panjang hingga memanjang ke dada. Ketika Raka Agung melihat wajah tua ini untuk pertama kalinya, dia merasa agak tidak asing, seolah-olah pernah melihatnya di suatu tempat. Setelah dia melihat dengan saksama 2 kali, wajah yang mirip langsung muncul di pikirannya. Tentu saja, wajah yang tampak sekitar 20-an tahun itu, adalah penampilan Subandi saat muda. Yang muncul bersamaan adalah kenangan 1000 tahun yang lalu, muncul dari pikiran Raka Agung. Pada masa Ifti, Dewa Pedang bertahta di Gunung Langit Suci,
menantang para kesatria dari berbagai suku di seluruh dunia. Dia menang dalam setiap pertempuran, sehingga membuat namanya terkenal di seluruh dunia, menarik banyak pemuda berbakat, yang berlomba-lomba ke Gunung Langit Suci untuk belajar dengan dia. Murid-murid di bawah gerbang Gunung Langit Suci, semuanya adalah pemuda berbakat yang giat belajar, maju, dan berambisi tinggi. Hanya ada satu anak kecil yang kurus kering dan berkulit gelap, dia adalah murid terkecil di antara semua murid. Orang ini seperti monyet kecil dengan mata yang sangat bersinar. Dia selalu tampak berantakan, tidak merawat diri, sering dengan rambut acak-acakan seperti sarang ayam, membawa set catur giok mencari senior dan junior untuk bermain catur. Namun, keterampilan caturnya sangat luar biasa, tidak satu pun murid Gunung Langit Suci yang bisa menjadi lawannya. Dia tidak fokus berlatih bela diri dan pedang, ia sepanjang hari juga tidak melakukan pekerjaan yang seharusnya, tentu saja membuat Dewa Pedang tidak senang, membuat Rudi Soekarno berulang kali mengingatkan dan mengajarinya. Sayangnya dia masih tetap keras kepala dan tidak mau mengerti, akhirnya membuat Rudi Soekarno marah, dan memutuskan untuk mengusirnya. Pada saat malam, terjadi hujan lebat, dia berlutut di luar ruang kerja Dewa Pedang, sepanjang malam. Akhirnya, Dewa Pedang tergerak oleh ketekunan pria tersebut, memanggilnya untuk berdiskusi, mendengarkan penjelasannya tentang situasi tersembunyi. Ternyata, dia menghabiskan sepanjang hari dengan asyik dalam bermain catur, yang berhubungan dengan tragedi pembunuhan keluarganya. Dia memendam dendam mendalam, datang ke Gunung Langit Suci untuk belajar, dengan tujuan menjadi orang kuat, untuk membalas dendam bagi orang tua dan keluarganya. Maka, Dewa Pedang mempelajari kitab catur kuno miliknya, dan secara pribadi memberikan petunjuk serta mengajarinya. Sejak saat itu, dia mulai menempuh jalan yang benar dan kemampuannya meningkat dengan pesat. 300 tahun kemudian, ia berhasil menembus batas Firdaus, dan menjadi ahli catur yang namanya dikenal di seluruh dunia. Tidak ada keraguan, dia adalah murid Gunung Langit Suci pada masa itu, dan sekarang menjadi Dewa Catur Subandi. Gambaran kenangan perlahan-lahan menghilang, wajah muda dalam pikiran Raka Agung, perlahan-lahan bertumpang tindih dengan Jenderal Heru di depannya. Dia akhirnya mengerti semuanya, tidak menyangka, Subandi ternyata muncul di sini. Dahulu kala, anak kecil ini hitam dan kurus seperti monyet ini, adalah yang paling jelek di antara semua murid perguruan. Ribuan tahun kemudian, dia berubah menjadi begitu murah hati dan baik hati, bertingkah seperti orang suci. Raka Agung bergumam di dalam hatinya dan membuka mulutnya untuk berteriak, "Subandi." Namun, begitu kata-kata itu baru saja keluar, mendadak mereka berhenti. Raka Agung melirik para jenderal dan penjaga di sekitarnya, dengan cepat mengubah kata-katanya, dan berkata dengan nada dingin, "Subandi, kamu mengenali orang yang salah." Namun Jenderal Subandi masih menatapnya dengan tatapan yang tajam, masih tenggelam dalam gairah dan kegirangan, belum bisa merespons. "Tidak, Guru. Meskipun murid sudah 1000 tahun tidak bertemu Anda, tetapi saya selalu mengingat Anda di hati dan tidak akan pernah lupa selamanya. Meskipun telah melalui ribuan tahun dan musim, penampilan, sorot mata dan aura Anda, semuanya belum pernah berubah, Guru yang terhormat, murid yang tidak berharga." Subandi memberi hormat. Subandi berkata dengan nada yang tulus, segera ingin berlutut untuk memberi hormat seperti seorang murid. Dia sangat yakin, pemuda berjubah putih yang perkasa dan gagah berani di depannya, adalah gurunya, Dewa Pedang. Baik penampilan, pandangan mata, atau aura jiwa, semuanya tidak memiliki sedikit pun perbedaan. Namun, Raka Agung malah mengulurkan kedua tangannya, seperti cincin besi yang menggenggam kedua lengan pria itu, mencegahnya untuk berlutut memberi hormat. "Terima kasih Subandi, tolong tenangkan diri Anda sebentar, saya adalah Raka Agung, datang ke sini atas perintah Dewa Agung, ada urusan penting yang perlu saya bicarakan dengan Anda." Raka Agung menatapnya dengan tatapan mata dingin dan nada serius, seolah ia benar-benar tidak mengenalnya. Subandi penuh kejutan menatapnya, baru kemudian perlahan-lahan berdiri tegak, menahan gejolak emosi yang memenuhi dirinya. Setelah 10 napas, suasana hati Subandi baru tenang kembali, dan kembali ke sikap yang tenang dan acuh tak acuh.
Dia melirik para penjaga di sekelilingnya. Dengan nada yang berwibawa, berkata, "Kalian semua undur diri dulu. Saya memiliki urusan penting untuk didiskusikan dengan Tuan Raka. Tidak seorang pun diizinkan untuk mengganggu." 10 ketua dan para pengawal baru saja sadar kembali. Semua orang dengan ekspresi aneh melihat Raka Agung dan Subandi, kemudian buru-buru memberi hormat dan mundur. Namun, semua orang telah menyaksikan secara langsung kejadian barusan. Setelah meninggalkan aula pertemuan, mereka semua mulai berbicara di belakang. "Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan Jenderal Subandi tadi? Bagaimana bisa dia tiba-tiba kehilangan kendali? Jenderal Subandi selalu tenang dan bijaksana. Bagaimana bisa dia bereaksi begitu hebat?" Kalian mendengarnya? Baru saja Jenderal Subandi memanggil orang itu, guru, bahkan melakukan upacara salam murid kepadanya. "Jenderal Subandi, saya mendengar bahwa Jenderal Subandi berasal dari Gunung Langit Suci. Dia adalah murid langsung dari Dewa Pedang. Jadi bukankah itu berarti, pemuda bernama Raka Agung tadi, adalah Dewa Pedang dalam legenda? Ini terlalu aneh. Dewa Pedang telah jatuh ribuan tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia bisa muncul lagi? Tapi, betapa bijaksananya Jenderal Subandi. Bagaimana mungkin ia salah mengenali gurunya sendiri?" Dan Jenderal Subandi juga mengatakan, penampilan, tatapan mata, dan aura jiwa dari Tuan Raka tersebut, semuanya tidak ada sedikit pun kesalahan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Apakah benar ada reinkarnasi di dunia ini? Apakah Tuan Raka itu benar-benar reinkarnasi dari Dewa Pedang? Juga mungkin Dewa Pedang sama sekali tidak jatuh. Setelah semua, tidak ada yang benar-benar melihat dia mati. Ini hanya rumor. Jika itu benar-benar reinkarnasi dari Dewa Pedang, itu akan menjadi berita hebat yang akan mengejutkan dunia. Tidak heran jika Tuan Raka begitu kuat seperti dewa. Seorang diri membunuh lebih dari 300.000 suku iblis, kekuatan ilahi yang mengesankan. Selain Dewa Pedang yang seperti dewa manusia itu, siapa yang bisa memiliki pesona seperti itu? 10 kepala pengawal dan para pengawal berkumpul berkelompok untuk membicarakan hal ini. Semua orang menduga bahwa Raka Agung adalah Dewa Pedang, atau reinkarnasi dari Dewa Pedang. Mereka terkejut sekaligus gembira, dengan cepat kembali ke pos militer dan menceritakan kejadian ini kepada orang lain. Di dalam gedung pertemuan, hanya tersisa Raka Agung dan Subandi, seketika terhanyut dalam ketenangan. Setelah tenang, Subandi juga merasa ada yang aneh dengan situasi ini. Sikapnya terhadap Raka Agung juga menjadi lebih tenang. "Tuan Raka, maafkan kelakuan saya yang tidak sopan. Saya meminta maaf jika telah membuat Anda tidak enak. Sejak lama, saya telah mendengar tentang reputasi dan perbuatan dari Tuan Raka, yang merupakan murid dewa pertama dari kerajaan Dewa Perang Zewu dan bakat luar biasa pertama dari umat manusia. Selain itu, saya juga mendengar tentang bantuanmu terhadap gerbang Singa Putih beberapa bulan yang lalu, di mana kamu berhasil mengalahkan suku iblis." Sambil berbicara, Subandi memimpin Raka Agung untuk duduk dan mulai membicarakan urusan bersambung, dan semoga bosku semua terhibur. Jangan lupa like dan subscribe, agar Mimin terus upload video kelanjutan dari cerita novel kesayangan kita ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video kita berikutnya.